sampurasun lagi semuanya. Kali ini saya bakalan review lagi teman-teman, dan di depan saya ini udah ada shockbreaker upside down dan ini mereknya Ten Strike. Nah, ini tuh buat motor Suzuki Smash, teman-teman. Nah, ini ada tulisannya Smash. Dan untuk Suzuki itu dia lubang as rodanya 14, teman-teman ya, ukuran 14. Nah, jadi bisa juga diaplikasikan di motor-motor Yamaha, teman-teman. Jadi buat kalian motor Yamaha itu bisa juga pakai yang kayak gini. Nah, tapi untuk bracketnya mungkin harus di custom lagi gitu. Jadi nggak PNP gitu ya. Sedangkan untuk harganya sendiri, teman-teman, shockbreaker upside down ini saya beli satu paket harganya 200.000, teman-teman, dan itu pun udah termasuk sama ongkos kirimnya. Gila kan ya, gokil banget gitu. Shockbreaker upside down di harga 200.000 itu, aduh, saya nggak berekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Ya walaupun kondisinya kotor ataupun misalkan ada yang baret sih itu wajar aja karena ya 200.000. Dan di sini juga ya kualitasnya sesuai sama harganya, teman-teman. Aduh, kelaya dus nah ngahalangan. Kita pinggirin dulu. Wah. Nah, jadi ini dia teman-teman shockbreaker upside down-nya. Nah, untuk USD di harga 200 ribuan, teman-teman, di sini kalian bisa lihat kualitasnya yang benar-benar pada kotor banget kayak gini, terutama di bagian seal karetnya ya, bukan seal sih, ini tutup sealnya, teman-teman. Jadi di bagian lainnya juga ini pada banyak ini ya, kotor banget gitu, banyak debu dan juga ini potongan styrofoam yang dusnya. Nah, sedangkan untuk tutup sealnya ini, teman-teman, di sini kalian harus ganti, teman-teman, kayaknya ya. Karena untuk tutup sealnya ini tuh dia kayak apa ya? Ini bukan kotor, teman-teman, tapi kayak berjamur gitu, teman-teman ya. Nih kalian bisa lihat dengan jelas ya tuh. Jadi ini tuh kayak semacam berjamur gitu. Jadi kayaknya kita harus ganti di bagian tutup sealnya ini. Nah, tapi di sini untuk asnya mantap, teman-teman, tapi ini asnya nggak ada yang baret gitu ya. Jadi kita bisa pakai karena yang paling penting dari asnya sih ya. Nah, dari atasnya juga ini pada kotor dan nah ini nih, ini ada minus lagi, teman-teman. Ada cat yang keriting kayak gini ya, tuh. Jadi ya untuk keriting kayak gini sih di bagian bawah masih aman, teman-teman ya. Kita bisa repaint ulang. Yang penting sih dari asnya aja, teman-teman, supaya kita bisa pakai si shockbreaker-nya. Untuk bagian yang lain sih ya lecet-lecet atau kotor sih itu nggak jadi masalah, teman-teman. Karena yang bagian penting dari shockbreaker itu adalah asnya. Nah, oke, kita lihat yang satunya lagi. Di sini juga asnya lumayan, teman-teman. Cuman kotor-kotor doang. Dan untuk tutup sealnya di sini juga sama pada berjamur. Ya mungkin karena kualitas karetnya jelek mungkin ya, jadi ya pada kotor kayak gini. Jadi membekas kali ya, itu dari debu, teman-teman, dari debu yang membekas. Untuk di bagian lainnya sih di sini ini oke, teman-teman. Di bagian atasnya sini juga ada tutupnya lagi ya, jadi aman gitu. Nah, sedangkan untuk di bagian lain sih menurut saya ini nggak ada minus lagi, teman-teman. Di bagian kakinya juga rapih ya, nggak ada yang keriting. Nah, dan kalian yang pengguna motor Honda, teman-teman, mau pakai shockbreaker upside down ini gitu, kalian harus bubut di bagian asnya ini, teman-teman. Jadi lubang as rodanya dibubut, diperbesar menjadi ukuran 17, teman-teman. Karena ini kan ukuran 14 gitu ya. Jadi bakalan kekecilan gitu. Kalian bubut aja bor sedikit lagi, teman-teman. Dan untuk di bagian bracketnya di sini juga pasti harus di custom lagi, teman-teman ya. Ya kalian harus ke tukang bubut juga sih, disesuaikan sama platnya. Ya untuk shockbreaker kayak gini sih nggak ada yang langsung PNP, teman-teman ya, ke motor gitu. Rata-rata harus dibubut ulang, teman-teman. Dia diperbaiki lagi. Nah, dan biasanya teman-teman untuk shockbreaker kayak gini tuh ya, kalau bawaannya gitu biasanya kurang empuk, teman-teman ya, bukan kurang empuk sih, tapi ribonnya kurang nyaman, teman-teman. Biasanya itu suka ada jeduk-jeduk gitu ya, dan aduh,
Ini kalian bisa lihat ya, di sini ada rongga teman-teman, jadi nggak rapat gitu ya, jadi nggak rapat teman-teman. Jadi dia nggak tuh dia posisinya ada yang longgar, dan ini saya khawatir takut bocor gitu ya si oli shocknya. Ya nanti kita lihat aja sih ya bocor atau enggak. Dan untuk kenyamanannya sih kita langsung tes aja kali ya teman-teman, ini shock breaker-nya empuk atau enggak, karena ya biasanya kalau masih per bawaannya itu suka agak jeduk gitu ya, jadi kurang nyaman. Oke, kita langsung tes aja si shock breaker-nya. Nah, sekarang saya bakalan tes teman-teman si shock breaker upside down ini. Ya di sini saya bakalan tes sebelah-sebelah gitu ya, kekuatan keempukannya, anjay. Nah, kalian bisa lihat di kamera gitu ya, teman-teman. Jadi untuk keempukannya ya bisa dibilang empuk, teman-teman. Cuman ya ribonnya yang kurang nyaman gitu ya. Jadi dia mental-mental, teman-teman. Jadi si ribonnya tuh dia mentalnya cepet banget gitu ya. Jadi nggak ada delaynya tuh kurang nyaman, teman-teman. Ya, biasanya sih saya juga kalau pakai shock breaker USB kayak gini tuh suka di-upgrade lagi temen-temen ya di bagian per dalamnya, supaya nggak jedak-jedak kayak gini gitu ya. Soalnya ini biasanya kalau misalkan, di jalanan yang ada polisi tidur gitu ya, itu biasanya suka jedak-jedak gitu. Jadi ya kurang nyaman temen-temen. Kalian harus upgrade di bagian per ribbon-nya, teman-teman. Dan oke, kita coba yang sebelahnya lagi. Dan untuk yang sebelahnya lagi di sini juga sama teman-teman ya untuk kualitas keempukannya. Nah, tapi yang saya rasakan sih di sini untuk yang sebelahnya ini dia lebih empuk teman-teman. Dia lebih apa ya, kayak lebih ngeplos aja gitu ya. Tuh kan ditekan-tekan kayak gini tuh dia lebih ngeplos teman-teman dibanding sama yang satunya lagi tuh. Kalau yang satunya lagi sih ini agak berat teman-teman ya, agak bertenaga gitu, sedangkan untuk yang satunya ini dia berasa letoy banget si pernya. Nah, jadi ya di sini agak berbeda teman-teman ya, kiri dan kanannya. Jadi ini udah jelas harus diservis dulu di bagian per dalamnya. Tuh ini mental-mental kayak gini sih ya. Itu pasti kalian nantinya kurang nyaman teman-teman. Nah, jadi itu dia teman-teman review singkatnya. Dan untuk kesimpulan saya teman-teman, ya di harga 200.000 saya nggak sarankan buat pengguna harian teman-teman ya. Ya kalau misalkan pengguna kontes sih buat gaya-gayaan boleh aja teman-teman, karena di 200.000 ini kita nggak bisa berekspektasi terlalu tinggi gitu ya. Nah oke, jadi itu dia teman-teman untuk review upside down kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, komen juga kalau misalkan ada pertanyaan seputar video ini. Jangan lupa juga di subscribe teman-teman channelnya, oke? Sampurasun.